Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Zahra dengan nomor induk mahasiswa L100200006 dari kelas A Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang pentingnya public speaking dalam kehidupan terutama bagi mahasiswa dan karir setelahnya. Sebelum masuk pada materi utama, terlebih dahulu akan saya jelaskan beberapa poin penting terkait dengan public speaking yang nantinya akan saya presentasikan. Beberapa poin penting itu diantaranya yang pertama, profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Yang kedua, mengapa public speaking penting untuk mahasiswa? Yang ketiga, apa saja yang sudah dipelajari mahasiswa selama belajar di mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang keempat, harapan apa saja setelah belajar di mata kuliah Public Speaking UMS. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu public speaking. Public speaking berasal dari bahasa Inggris, tersusun atas dua kata, yaitu public dan speaking. Public yang berarti umum dan speaking yang berarti berbicara. Public speaking singkatnya dapat diartikan sebagai kemampuan berbicara di depan umum. Dari sini dapat kita artikan lebih jelas bahwa public speaking adalah proses, seni, dan tata cara bagaimana menyampaikan sebuah informasi atau pendapat di depan publik atau banyak orang. Sedangkan menurut kamus Merriam-Webster, public speaking memuat beberapa poin penting. Yang pertama adalah the act or skill of speaking to a usually large group of people, atau tindakan keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Yang kedua ada the act or process of making speeches in public, dapat diartikan sebagai tindakan atau proses membuat pembicaraan di depan umum. Dan yang ketiga ada the art of effective oral communication with an audience, dapat diartikan sebagai seni komunikasi oral atau lisan yang efektif dengan audiens. Dari beragam pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemampuan public speaking sangatlah penting. Oleh karena itu, dalam public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara yang seadanya saja, tapi lebih menekankan pada kemampuan berbicara yang terstruktur, runtut, dan juga mudah dimengerti oleh semua orang. Public speaking sendiri adalah salah satu cabang ilmu yang merupakan bagian dari ilmu utama, yakni ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Maka dari itu, public speaking tidak terlepas dari kunci atau teori ilmu komunikasi. Terdapat 5 unsur penting dalam ranah ilmu komunikasi yang perlu diperhatikan ketika kita memulai untuk belajar public speaking. Yang pertama adalah sender atau pengirim pesan, kedua receiver atau penerima pesan, ketiga message atau pesan itu sendiri, keempat channel atau medium yakni media yang digunakan untuk mengirim pesan, dan yang kelima feedback atau respon. Kemampuan public speaking bagi sebagian besar orang masih dianggap sebagai hal yang remeh. Mereka beranggapan bahwa kemampuan berbicara di hadapan umum hanya diperuntukkan bagi mereka yang bekerja di depan layar. Namun, nyatanya kemampuan berbicara di depan umum dibutuhkan hampir di setiap pekerjaan sebagai bentuk untuk membangun jejaring atau relasi sosial maupun profesionalitas. Public speaking sejatinya dimiliki oleh semua orang, bukan hanya terpatok pada kriteria individual tertentu. Namun, keahlian dalam public speaking dalam diri manusia harus tetap dikembangkan. Sebenarnya ada banyak profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking. Beberapa di antaranya membutuhkan public speaking sebagai kemampuan yang harus dikuasai. Profesi-profesi tersebut di antaranya adalah Master of Ceremony atau MC.
Master of Ceremony membutuhkan kemampuan public speaking karena sebagian waktunya digunakan untuk berbicara ataupun berinteraksi dengan audiens sepanjang berlangsungnya acara. Yang kedua ada reporter atau penyiar berita. Para penyiar berita di televisi maupun juga radio harus mempunyai kemampuan public speaking yang mumpuni dan juga menguasai teknik-tekniknya agar berita yang disiarkan pada audiens dapat tersampaikan dengan baik dan jelas serta mudah untuk dimengerti. Yang ketiga adalah interpreter atau penerjemah. Seorang penerjemah lisan tidak hanya bertugas untuk menerjemahkan kata yang didengar dalam bahasa asing, kemudian diterjemahkan ke bahasa tujuan saja, melainkan juga harus memberikan pemahaman terhadap apa yang mereka bicarakan kepada orang lain. Penerjemah juga membutuhkan kemampuan public speaking karena mereka dituntut untuk pandai untuk memilah kata, kemudian berbicara runtut, terstruktur, dan tentunya mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya ada sales atau marketing strategy. Kemampuan public speaking tidak hanya sekedar berbicara saja, namun teknik mempengaruhi orang lain terhadap apa yang dibicarakan juga termasuk salah satu teknik dalam public speaking, agar orang lain yang mendengarkannya melakukan apa yang dia katakan. Hal ini juga harus dimiliki oleh seorang sales ataupun marketing. Yang selanjutnya adalah juru bicara atau jubir. Juru bicara atau sering disingkat dengan jubir bertugas untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh atasan atau orang yang memberikan amanah kepadanya agar dapat disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, juru bicara juga harus mampu dan menguasai teknik dalam public speaking agar amanat yang diberikan kepadanya dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman atau misinformasi. Yang selanjutnya adalah public relation atau PR. Seorang public relation membutuhkan kemampuan untuk public speaking karena secara umum memiliki tugas untuk merencanakan, mengarahkan, ataupun mengkoordinasi kegiatan yang dirancang untuk menciptakan dan menjaga citra publik yang baik. Yang kemudian adalah content creator atau vlogger. Seorang content creator yang sebagian besar waktunya dihabiskan di depan kamera dengan berbicara, menyampaikan informasi ataupun kegiatan sehari-hari juga harus mempunyai kemampuan public speaking. Penguasaan public speaking dan pembawaan diri nantinya akan berpengaruh pada tingkat ketertarikan penontonnya. Selanjutnya adalah politikus atau pejabat pemerintahan. Seseorang yang bekerja di bidang politik pun harus diharuskan untuk mempunyai kemampuan public speaking sebagai bekal untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat dan juga merupakan bentuk dari pengayoman. Dari banyaknya bentuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan public speaking, dapat kita lihat bahwa public speaking penting bagi setiap orang. Otomatis hal ini juga akan penting bagi mahasiswa yang akan menjalani ataupun menentukan karir ke depannya. Beberapa alasan yang menjadikan public speaking penting bagi mahasiswa dan harus dikuasai oleh setiap mahasiswa diantaranya adalah 1. Meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking berperan banyak dalam membentuk rasa percaya diri. Memiliki rasa percaya diri pada dasarnya sangat penting dalam menjalani kehidupan. Ketika kita percaya diri, segala sesuatu yang kita jalankan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Namun, ketika kepercayaan diri dari seseorang hilang, maka orang tersebut tidak akan mempunyai semangat dan keberanian untuk melakukan hal lain. Yang kedua adalah melatih kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang pandai berkomunikasi dengan baik tentunya akan mempunyai banyak relasi pertemanan. Hal itu juga akan mempermudah untuk melakukan sosialisasi antar masyarakat. Dan yang ketiga adalah melatih untuk mengekspresikan diri. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan terasa dalam melatih diri untuk berekspresi dengan baik.
Terkadang beberapa mahasiswa merasa minder atau malu untuk mengekspresikan dirinya. Ada ketakutan apakah ekspresinya tersebut nantinya bisa diterima oleh masyarakat ataupun tidak. Nyatanya, hal ini harus terus dilatih dan dilakukan supaya bisa berekspresi dengan baik dan positif tentunya. Dan juga mampu melakukan semua dengan baik. Yang keempat ada melatih diri untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan juga keorganisasian. Dalam berorganisasi tentunya dibutuhkan kemampuan untuk menjalin komunikasi antar anggota dan juga mengemukakan pendapat untuk kemajuan organisasi. Hal ini tentunya sangat membutuhkan kemampuan public speaking. Membangun jiwa kepemimpinan atau leadership juga membutuhkan kemampuan ini. Yang kelima, sebagai batu loncatan untuk mencapai karya. Dari sekian banyaknya pekerjaan, hampir sebagian besar membutuhkan kemampuan public speaking sebagai kemampuan yang harus dimiliki. Maka dari itu, mempelajari public speaking tidak akan merugi dan sangat penting bagi kita, terutama mahasiswa, sebagai langkah awal mendapatkan pekerjaan impian. Dalam mempelajari public speaking, tentunya diperlukan usaha dan niat untuk menguasainya. Karena perlu diketahui banyak hal yang harus dipelajari dalam public speaking. Public speaking tidak hanya berisi tentang praktek berbicara saja, melainkan juga berisi teori dan teknik yang harus juga dipahami. Beberapa hal yang dipelajari mahasiswa selama belajar di mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi UMS diantaranya. Yang pertama adalah teori dasar dari public speaking. Dalam mempelajari public speaking tidak hanya tentang praktek saja, namun juga ada teori-teori dasar yang harus dipelajari untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana awal mula dan perkembangan public speaking, teori para ahli yang berkaitan dengan public speaking, dan juga beberapa tujuan dan manfaat yang diperoleh dari adanya public speaking. Yang kedua adalah karakteristik dari public speaker. Seorang public speaker tentunya mempunyai karakteristik tersendiri dalam berbicara di depan umum. Dalam mata kuliah public speaking di Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga mempelajari beberapa karakter dari public speaker. Di antaranya adalah analyzer, berciri rapi, runtut, dan biasanya dimiliki oleh seorang guru, pengajar, dan lainnya. Yang kedua ada harmonizer, bercirikan penuh dinamika, fleksibel, biasanya dimiliki oleh seorang sales atau marketing. Yang ketiga ada entertainer, bercirikan penuh improvisasi dan juga menarik perhatian publik. Biasanya dimiliki oleh pelawak, artis, dan orang-orang yang bekerja di dunia hiburan. Yang keempat adalah debater, bercirikan intimidatif, keras, dan biasanya dimiliki oleh seorang pedebat, lawyer, dan juga orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Yang ketiga ada riset audience public speaking. Audiens public speaking tentunya sangatlah beragam. Maka dari itu perlu adanya riset untuk mengetahui jenis audiens. Di antaranya adalah yang pertama riset geografis, meliputi riset wilayah tempat tinggal dan kondisi geografis masyarakatnya. Yang kedua adalah demografis, riset tentang kondisi sosial masyarakat seperti agama, ras, latar belakang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada psikoanalisis berkaitan dengan kondisi psikografis masyarakatnya. Dan yang keempat ada riset behavioralistik, berisi riset tentang nilai ataupun kebiasaan dalam masyarakat. Yang keempat adalah metode-metode dari public speaking itu sendiri. Beberapa metode dalam public speaking diantaranya yaitu yang pertama adalah manuskrip, yaitu jenis public speaking dengan membaca naskah. Yang kedua adalah impromptu, public speaking yang dilakukan secara spontanitas. Dan yang ketiga, memoriter atau dengan cara menghafal. Yang keempat ada extemporar atau mencatat poin-poin penting saja.
Selanjutnya ada elemen-elemen vokal dari public speaking. Vokal merupakan unsur penting ketika kita berbicara. Otomatis, vokal juga berperan sangat penting ketika kita melakukan public speaking. Beberapa elemen vokal yang perlu kita pelajari dari public speaking, diantaranya adalah 1. Artikulasi atau kejelasan pengucapan kata. Dalam public speaking, kita juga harus jelas dalam mengucapkan kata atau kalimat agar tidak menimbulkan miskomunikasi ataupun kesalahpahaman. 2. Volume atau tinggi rendahnya suara. 3. Pitch atau jangkauan nada. 4. Intonasi atau tinggi rendahnya nada. 5. Kecepatan. 6. Jeda. Dan yang ketujuh, warna suara atau tone. Selain teori dan teknik dari public speaking yang sudah saya paparkan tadi, praktik memegang peranan yang sangat penting ketika kita ingin berhasil dalam menguasai dan belajar public speaking. Karena jika kita belajar hanya pada teori saja tanpa melatih apa yang sudah kita pelajari, maka kita akan sulit untuk membiasakannya, membiasakan untuk berbicara di depan umum. Praktik memegang peranan sebesar 70% dalam keberhasilan public speaking. Di mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, kita akan belajar bagaimana praktik berbicara di depan umum. Praktik tersebut meliputi praktik pidato, presentasi, dan juga belajar menjadi seorang MC ataupun moderator. Tentunya dari sekian banyak hal yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Public Speaking di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada harapan-harapan yang ingin dicapai mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah Public Speaking. Harapan-harapan tersebut diantaranya adalah mahasiswa diharapkan mampu mendapatkan soft skill dari public speaking dan kepercayaan diri serta kemampuan mengorganisasi dan mencerna kalimat. Yang kedua, menguasai baik teknik maupun praktik dari public speaking dan tidak hanya menguasai salah satu dari teori atau praktik saja. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah public speaking, mahasiswa dapat menguasai dan juga mengkombinasikan keduanya. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menjalin relasi sosial dan aktif dalam interaksi publik. Sekian presentasi tentang pentingnya public speaking bagi mahasiswa dan juga karir setelahnya dari saya, Fatika Zahra. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.